Izinkan saya menyampaikan pantun. Di hutan ada pohon besar. Di atas dahannya ada sarang lebah. Setelah dikukuhkan jadi guru besar. Pengukuhan apa mengabdikan ilmu tidak akan boleh lelah. Tinta hitam di atas kertas dirangkai indah menjadi sebuah saja. Setelah dikukur, pengabdian ilmu di antara tidak boleh lelah. Maka baik yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Jambi Bapak Kiai Haji Dr. Andes Abdullah Sadi, MPDI, yang terhormat Bapak Bupati Bungo, Bapak Haji dari Mitra SHMKN, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Hasanuddin Jambi, Profesor Dr. Haji Profesor Dr. Haji Kasbul Anwar Kus MPD, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Haji Ayu Mursalin FAPSI, yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Fahmi SYM MSI, yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Jamaludin PDI, dan yang terhormat Bapak Ketua Senat, Bapak Profesor Dr. Muhtar Latif MPD beserta para anggota, semua direktur dan wakil direktur serta semua dekan dan wakil dekan di lingkungan Bin Sultan Hasanuddin Jambi, Bapak Ibu Baprodi dan Sekrodi di lingkungan Bin Sultan Hasanuddin Jambi, Bapak Ibu tamu undangan, Bapak Haji Umar Yusuf sebagai imam masjid, kemudian Bapak Dr. Haji Rahmat Nasution sebagai Ketua Yayasan Bintang 9 Institut Ma'arif Jambi, para keluarga, para tamu undangan, dan para hadirin yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la mubadir. Puja dan puji syukur tak lupa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul yang di tempat yang berkah ini ya, dalam rangka pengukuhan guru besar. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pengukuhan ini bukanlah merupakan titik awal, tapi merupakan tonggak sejarah bagi sisi kita ini. Ini B+ nilainya. Dalam berkontribusi pada menghasilkan pengetahuan. Orasi yang disampaikan nanti merupakan ungkapan dari perjalanan panjang dan dedikasi seorang akademisi yang menghasilkan karya pada ilmu pengetahuan dan kemajuan umat. Semoga orasinya ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Kalau seorang berusaha tidak masuk, walaupun dengan langsung itu udah mau profesor punya pikiran Rektor bahasa menyimpan di EQ. Pada kesempatan ini izinkan saya Profesor Mariani Dasari Guru Besar Bidang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia menyampaikan orasi dinamika hukum ekonomi Indonesia menjawab tantangan dan menggapai kemajuan
ingat kita ingat datonya. Bagi win-winnya. Orasi yang disampaikan ini dengan tema hukum Islam kontemporer, sebuah Itu mana jalan tema ke Dika, Pak? dinamis yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai ekonomi Ini nantinya syariah letak ya. dan Udah ini bagi perkembangan lagi zaman betul. yang terus. Sebagaimana Apa firman ini? Allah Oh, dalam no. surah Ada dia dua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya agar kamu segera beruntung. Ayat ini menekankan tentang keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, di mana kaum muslimin boleh saja mencari ilmu, mencari rezeki yang halal, tapi setelah menjalankan perintah kepada Allah dengan menjunjung nilai-nilai Islam. Hukum ekonomi syariah bukan saja wacana teoritis, melainkan merupakan pilar penting dalam landscape ekonomi nasional. Di era kontemporer ini, banyak masyarakat menyaksikan tentang revitalisasi dan kodifikasi hukum ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang bertujuan untuk mempermudah ekonomi Malaysia. Itu profesor Pandangan tokoh terhadap hukum ekonomi syariah. Pandangan tokoh klasik dan di antaranya adalah Al-Ghazali. Dia berpendapat ekonomi dan organisasi masyarakat tentang ekonomi. Kemudian Ibnu Taimiyah Ini tahu dia aku ya. berpendapat tentang etika dalam bisnis. Kalau Dedi Belanja pemerintah sudah tuh dan profesor yang mengakui tentang peranan Prestika. pemerintah dalam Prestika mengawasi tuh walaupun distribusi tentang kekayaan selesai di agar tercapai keadilan. UIN Padang, Dan Ibnu Khaldun IAIN, S3 Jakarta, Universitas Ibnu Khaldun mendukung tentang dia ngomong tuh ada etik di tentang perdagangan internasional. Atau kemudian pandangan tokoh ya. modern ya. Sudah itu Yusuf Qaradawi. Profesor Dia Iskandar. mengatakan tentang sistem Iskandar pintar. kedua. Hah? Ujungnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejalan dengan ajaran Allah. Atau dah ini belum Yang kedua itu adalah seluruh. Allah Al-Mawjud. Dia berpendapat tentang Ada tuh profesor seperti dia mengakui tentang prinsip-prinsip alamiah, namun menggantinya dengan prinsip-prinsip syariat. Iskandar ada Samsung. Kemudian yang terakhir adalah Samsung kalau Profesor putih Dr. pintar tuh. Zainuddin Ali. Dia berpendapat tentang Ini tahu dia aku nih. hukum ekonomi syariah. Kalau dari itu untuk kesejahteraan rata-rata biasa-biasa. ekonomi syariah. Kemudian, Standar kurangnya berbeda. Cukup lah. Ya Haji Ma'ruf Amin yang merupakan tokoh Nah, penting itu aku ngomongkan kurangnya berbeda. Intinya cukup. Itu nilai orasi ya, orasi terbuka. Yang kedua itu Bambang Brojonegoro. Dia mendapatkan tentang Itu namanya standar. nilai-nilai syariah kepada nilai-nilai ekonomi nasional dengan tujuan Indonesia Dia tahu dia aku ya. puncak ekonomi global. Kalau jam rombong Pak Putra aku udah tahu lah. Adioman Karim. Suka Pak Swaidi bawah. Dan konsultan hukum ekonomi syariah yang Pak Swaidi pintar tuh. pada sektor ekonomi Pak syariah. Swaidi itu empat negara apa Analisis kepala. dan Pak Swaidi pintar dong. Cerdas dia yang tuh. terdiri dari Bukan kalian-kalian tuh. transforma Suku Pak Swaidi bawah saya tahu betul. AI dalam hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah mengalami evolusi menghadapi tantangan Swaidi dan sampai peluang lagi baru, Pak Adri. terutama dalam menghadapi kecerdasan buatan atau AI Kalau Swaidi deh saya baca lagi, mah pintar. Dia beliau kan dari luar negeri. yang berlandaskan Al-Quran dan Ada di Indonesia. Kalau Pak Ardi ini ilmu tafsir Quran ini. Memang baca profesor tafsir Quran. Memang kuat apa palau. Pak
Pak Tri. Kemudian peran kontemporer AI dalam hukum ekonomi Kalau syariah. Pak Muhtar kami tidak tahunya. Dalam konteks hukum ekonomi Muhtar, syariah, Pak Asri AI Umar, tidak bukan hanya sebagai Almarhum Pak Lias, tetapi dia juga merupakan katalisator Suhar. Kami itu dalam ada setiap inovasi dan efisiensi. susah kami nak tahu Yang kan. ketiga yaitu tantangan hukum dan Ini yang kami tahu baik. yang meliputi tanggung jawab hukum, kemudian transparansi dan kolaborasi, kemudian adalah perlindungan data dan privasi, dan yang terakhir adalah perlindungan nasabah dan bias algoritma. Contoh penerapan AI dalam hukum ekonomi syariah yang terdiri dari 4 penerapan. Yang pertama adalah analisis data hukum. AI dapat menjadi analisis data hukum, fatwa dan putusan. Yang kedua adalah optimalisasi personal lembaga keuangan syariah. Hukum ekonomi syariah bisa membantu lembaga keuangan syariah seperti bank dan asuransi, menganalisis risiko dan mengelola pasar, kemudian mengoptimalisasi produk sejalan dengan hukum ekonomi syariah. Yang ketiga yaitu adalah personalisasi produk keuangan. Hukum ekonomi syariah dapat menjangkau. A plus. Yang ketiga yaitu personalisasi. AI dapat mempersonalisasi produk dan layanan keuangan sejalan dengan data, perilaku dan kebutuhan nasabah, dengan meningkatkan integrasi ekonomi dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Dan yang keempat adalah melindungi nasabah dan kepatuhan syariah. AI dapat memantau transaksi secara real time untuk mendeteksi risiko ketidakpatuhan syariah, menjaga integritas institusi. Kemudian analisis dan implikasi yang terdiri dari 3 juga. Yang pertama adalah kerangka regulasi dan kolaborasi. Regulasi responsif, kolaborasi antara praktisi, akademisi dan ulama, penelitian dan pengembangan. Yang kemudian yang kedua adalah menuju masa depan berbasis AI. Pemanfaatan AI bukan saja pilihan, melainkan keniscayaan, namun tidak hanya mementingkan efisiensi, tapi AI harus memastikan bahwa AI bisa menjadi alat bantu untuk menjadikan masalah dan kebaikan untuk kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, harmonisasi antara teks dan konteks. Hukum ekonomi syariah menghadapi tantangan untuk terus berkontribusi untuk memastikan bahwa AI dapat menjadi jalan yang terbaik bagi hukum ekonomi syariah. B ya. B. Kemudian adalah Bersama lah mana. manfaat dari Ini kurang kan. B. Yang pertama adalah meningkatkan inklusi Resiko keuangan syariah itu B lah, standar lah. dengan faktoring dan digitalisasi. Kata Darul B nilainya dapat menjangkau lapisan masyarakat secara Abu luas. tak lah. Kata Darul Orang yang belum terlayani. B nilai orang si itu laknya. Dengan konsep inovasi dapat Ini udah ketek ini bisa disiago. Itu baru ketek kan. prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat mengurangi korupsi dan meningkatkan integritas Bunyi ekonomi. budak belajar. Apa enggak lah. Baik, kemudian tantangan itu ada 3. Pertama adalah literasi Ini ketek kok jangan lupa. edukasi. Masih banyak masyarakat yang belum memahami
Itu mulai nak profesor belum. Profesor buat ni. menjadi sumber hambatan utama dalam Nak gaya awak ni ke profesor. partisipasi pasar. Itu yang kata Kedua profesor. adalah sumber daya manusia, Bukan murah tangan. di mana Dunia membutuhkan akhirat sumber tanggung daya jawab itu. manusia yang memenuhi dan Makanya kena sesuai dengan kompeten sandang dalam kalau profesor kita mengelola makan duit itu distribusi tak ada modal redo, tak dan berkah. lembaga keuangan syariah. Ada bila Dan tuan yang tadi. ketiga adalah integritas Masih sakit. dan Boleh apa bukti standar abang saya? organisasi, di mana untuk menyatukan sistem yang belum, yang masih terpecah belah di berbagai lembaga, dibutuhkan Tuhan tu mulai jabut tu. antara Rasa sakit. visi akademik, Kita mulai ngambil. lembaga keuangan dan sektor. Orang pula sedekahnya kau kata Tuhan. Dari di sini saya akan mengucapkan terima kasih Nak baca di haram lah. Di mana sedekah orang-orang yang membutuhkan seperti apa? Macam orang di adanya yang oh, tak salah apa-apa. Itu sedekah tu. Tapi paling baik dulu keluarga dulu. Bapak keluarga baru ke orang lain. Nabi kata juga. Zaman Nabi Muhammad sedekah daripada keluarga dulu. Sesama keluarga dulu baru orang lain. Sultan Hasanuddin Jambi, Profesor Kalau keluarga kita susah, tidak dibantu, orang lain kita dekat, kita mahu kengeriak. Kita tukar pamer bahawa aku tu kaya. Betul lah. Bagian oka, bagian guru, bagian administrasi. Terima kasih atas bantuan dan Ya kan? sumbangsinya sehingga saya bisa mencapai gelar ini. Bapak Ketua Senat, Sedekah tu Profesor Dr. keluarga dulu tapi yang membutuh. Muhtawatin Ya, SPB, bagi yang kaya sama beserta Maida. para anggota Senat. Terima kasih atas dukungan dan persetujuannya sehingga saya bisa berada pada jabatan Tuhan ini. Bapak Dekan Fakultas Syariah, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Sufri Saleh MA, beserta para wakil dokter, dekan dan sivitas akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Jambi yang telah memberikan rekomendasi dan motivasinya sehingga saya bisa berada di sini. Dekan Fakultas Adab dan Musyidah MAG beserta para wakil dekan, para prodi dan sektorodi, sivitas akademika Fakultas Adab dan Humaniora. Terima kasih atas dukungan dan doanya sehingga saya bisa berdiri di sini. Kemudian Bapak S3 FPI, Bapak Profesor Dr. Haji Muttalib SMMS dan Ibu Kopromotor Ibu Profesor Dr. Faisal PDI yang telah memberikan motivasi dan dukungannya sehingga saya bisa seperti sekarang ini. Promotor S3 Ilmu Syariah, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Hussein Ritonga MA dan Bapak Kopromotor Bapak Haji Herman Harun SDMA MHI PhD. Terima kasih atas doa-doanya sehingga saya bisa berdiri di depan hadirin semuanya. Bapak Ibu mentor yang sangat berjasa pada kontribusinya atas kritik dan sarannya yang konstruktif sehingga kami bisa para guru besar ini bisa mencapai dan berhasil menerima SK guru besar ini. Kemudian para tim sukses yang banyak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu sehingga mempermudah jalannya proses ini. Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tenaga pendidikan, sahabat-sahabat terbaik saya, para tamu undangan, dan keluarga tersayang, kawan-kawan organisasi saya, terima kasih atas motivasi dan dukungannya. Kemudian semua hadirin hadirat yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas support dan doanya. Untuk hari ini, gelar ini saya persembahkan untuk keluarga saya tercinta yang pertama, yang terhormat kedua orang tua saya, almarhum Haji Muhammad Nur bin Abdul Majid beserta ibu saya, Bunda Ajah, almarhum Ajah. Yang telah membesarkan saya dan mendoakan saya dan memotivasi saya seperti sekarang ini.
nangis juga. Hah? Lu nangis juga. Ah, iya, antu. Makasih Mau tengok, atas mau iringan doanya. Kalau kita seperti enggak antu pasti. Suami saya tercinta, Umur berapa tinggal sama tuh? Bapak Dr. Kami? Haji Zainal Arifin SHM Umur 4 tahun. Tinggal ya. Pasti enggak. Wajahnya sih kan kan. Motivasi Ya, sih. beri dukungan di setiap duka dan suka. Terima kasih yang setulus-tulusnya saya ucapkan dari bukan yang paling dalam. Anak-anak saya tercinta, Zayan Edi dan Al-Mursin, Zayan Muhammad Al-Fakih, dan Zuhrul Karimah. Kalian adalah berita dan mutiara hidup. Kalian adalah alasan untuk bekerja keras sampai detik ini. Kakak dan adik-adik saya tercinta, Ahmad Tarmizi, almarhumah daerah Haji Awelia, MH, Milmardia, Imran Mursyidi, Mutmainah Hayati, SPDI, Muhammad Taufik, SHI. Terima kasih atas support yang membara dari kalian. Paman dan bibi saya yang hadir hari ini, Nek Najib, Haji Khadijah, yang selalu memberikan motivasi mewakili kita almarhumah. Terima kasih atas kesempatan dukungannya. Kemudian sepupu saya yang Luciano, yang mewakili sepupu yang lain yang hadir pada saat ini. Keponakan saya, Ibu Najah, SPDI, Adila, SH, dan si cantik Naira, Bagas, ipar-ipar saya yang diwakili oleh daerah Haja, Amin Hidayati, dan Asriana, Kristianisi, SIP. Kalian telah memberikan dukungan moral dan semangat yang luar biasa, beserta para guru besar, para keluarga besar dari Lumedong, seberang kota Jambi dan Lantang Masal, Tanjung Jabung Provinsi Jambi, Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Atas nama pribadi dan keluarga, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas semua dukungan yang memungkinkan saya menggapai gelar ini. Rasa syukur yang komprehensif saya ucapkan atas semua dukungan dan bagian mereka yang merupakan bagian dari karir saya dan perjalanan karir saya. Dan terima kasih atas kesempatan kehormatan ini. Semoga gelar profesor ini bisa menjadi amanah untuk berkontribusi pada ilmu pengetahuan. Hari ini bukanlah akhir, tapi awal dari babak baru. Peran kita sebagai akademisi dan praktisi harus terus memastikan bahwa ini terus tetap dinamis dan relevan dan memberikan manfaat yang sedalam-dalamnya bagi seluruh masyarakat, terutama di Provinsi Jambi. Saya berkomitmen untuk terus berkarya dan berinovasi pada instansi yang tercinta ini. Sebelum saya menutup orasi ini, izinkan saya menyampaikan hukum pidana, hukum perdata. Semua diatur dalam undang-undang. Fakultas Syariah junjung keadilan nyata. Hukum Islam jadi pegangan. Dan dua pantun saya. Mantap. Jalan-jalan bertukar kaca. Mana? Beli cermin untuk berdandan. Dadah. Ragam sastra dan budaya kami baca. Di fakultas ada ilmu jadi landasan. Dan yang ketiga, hiburan saya. Senangnya hati saat teori. Mengenang masa-masa nostalgia. Alhamdulillah atas gelar profesor yang disandang ini. Semoga tetap bersinar dari agama, nusa dan bangsa. Semoga orasi ini bermanfaat. Akhirul ini, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru bang, kompresor merendah hati. Orang berilmu rendah.